Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD. Halo, saya Wulan. Saya adalah salah satu mahasiswa profesi pendidikan guru Prajabatan Gelombang 1 Universitas Pendidikan Indonesia tahun ajaran 2022-2023. Review pengalaman belajar. Pengajaran dan asesmen merupakan salah satu mata kuliah yang memberikan pengalaman secara langsung dalam mengelola peserta didik di sekolah. Dengan membuat asesmen diagnostik terhadap peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran maupun asesmen sumatif untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Selaras dengan tujuan dari pengajaran dan asesmen yang memberikan informasi kepada calon seorang guru mengenai prinsip pengajaran dan asesmen pada kurikulum paradigma baru. Pada mata kuliah prinsip pengajaran asesmen yang efektif 1 ini, menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, pentingnya asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran dengan menerapkan konsep backward design, agar dapat menciptakan teaching at the right level, serta konsep pembelajaran yang relevan secara budaya atau culturally relevant teaching. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pentingnya mempelajari topik ini agar dapat mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan oleh peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran, perlu terciptanya pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif ini meliputi lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Seorang guru harus mampu mempunyai dan merencanakan serta menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Cara mempelajari topik-topik ini dengan kegiatan yang dilakukan oleh saya, yaitu menganalisis secara observasi terkait lingkungan sekolah dan lebih mengerucut kepada lingkungan kelas yang telah ditetapkan, yaitu di kelas 4. Saya melakukan observasi dan wawancara terhadap guru kelas untuk mengetahui berbagai karakteristik peserta didik, sehingga dapat mengetahui kebutuhan peserta didik yang bisa terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Strategi implementasi dari mempelajari topik-topik. Sebagai calon seorang guru, harus mengetahui kebutuhan peserta didiknya. Salah satunya adalah menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Pengajaran dilakukan untuk memberikan informasi kepada peserta didik tanpa adanya tekanan selama proses pengajaran. Guru juga melakukan asesmen, yaitu dengan asesmen formatif selama pelaksanaan pembelajaran dan asesmen sumatif dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik di akhir pembelajaran. Pembelajaran bermakna. Dalam melaksanakan pengajaran dan asesmen yang efektif pada peserta didik, guru perlu menelaah perencanaan pembelajaran dan rencana asesmen yang akan dilakukan, mengimplementasikan karakteristik peserta didik melalui kurikulum paradigma baru dalam pengajaran, menganalisis capaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, mengetahui lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, serta mengimplementasikan kegiatan pembelajaran dan melakukan refleksi dari praktik pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan saling berkaitan untuk mengetahui pembelajaran yang sudah efektif sehingga dapat diterapkan kepada peserta didik maupun pelaksanaan pembelajaran yang masih membutuhkan perbaikan untuk bisa diperbaiki pada kegiatan berikutnya. Saya Wulan Handayani, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.